Barang bukti itu kemudian Oke, sekarang baik, terima kasih teman-teman yang udah tunggu selama proses gitu ya, dan kemudian sholat barusan. Jadi tadi itu persidangan, kita menghadirkan soal saksi fakta. Nah, kemudian eh, kami itu tidak bisa menyampaikan apa yang disampaikan oleh saksi fakta karena itu terkait dengan materi persidangan. Nah, jadi kalau misalnya di dalam persidangan, kalau misalnya alat alat ya itu namanya persidangan. Kalau misalnya persidangan itu ya namanya sebagai suatu konstatiusa atau jawab jawab. Nah, seperti itu makanya itu disebut sebagai persidangan yang jawab menjawab. Berbeda dengan persidangan yang tidak konstatiusa dalam artian dia hanya memberikan dokumen-dokumen aja. Misalnya itu terkait dengan suatu penetapan. Itu kira-kira. tapi tadi sendiri saksinya siapa sih kalau boleh tahu? Teman baik-baik. Bukan asisten atau apa ya? Tadi di dalam juga sempat ribut-ribut tuh. Oh, enggak. Jadi kan bilang itu kan konstatiosa, artinya itu jawab-jawab. Ya, Tapi Paula tadi keluar dengan nada sembut. ya ada dia nangis kok. Siapa yang bilang nangis? Nggak ada. Nah, apa namanya dia? Ya, dia nggak ada. Katanya Brian nggak ada. Karena tadi kita ngobrol. Itu kira-kira. Paula di dalam seperti apa mungkin? Paula di dalam. Baik, dua arah, dan itu difasilitasi sama hakim, majelis hakim. Nah, itu memang hakim itu kan fungsinya untuk ada tata tertib persidangan gitu kan, satu ngomong satu ngomong satu enggak, gitu aja sebenarnya. Nah, tapi itu dialogis kok. Bang, mengenai KDRT seperti apa? Apanya? Itu tidak terbuka, menurut dugaannya itu tidak terbukti, dan menurut kabar burung juga Paula membuat video permintaan maaf untuk Pak M karena telah. Saya tidak menjawab itu karena ada itu materi persidangan, ya. Nah, karena ini kan persidangan perceraian dan itu kan sudah tertutup. Itu untuk memberikan privasi pada masing-masing pihak, ya. Nah, kemudian kami itu mendatangkan orang ahli yang qualified. Sedari awal kan kami mengatakan bahwa yang namanya bukti elektronik itu harus kredibel. Dan itu bisa jadi dikatakan sebagai suatu yang otentik, gitu. Itu sebenarnya kami ingin mendalilkan itu bahwa yang namanya bukti elektronik itu harus kredibel, harus otentik. Kalau misalnya nggak begitu, dia tidak valid, tidak boleh dipertimbangkan dalam proses persidangan. Dan kemudian ya, yang namanya bukti elektronik itu tidak hanya dalam perkara pidana saja, tapi juga perkara perdata, itu dan semuanya. Agama ini dikatakan sebagai perdata khusus. Gitu. Kalau bukti tidak kredibel, ya itu tidak valid. Kalau tidak valid, itu harus diabaikan. Gitu. Nah, itu dikatakan sebagai membangun dalil itu berdasarkan bukti-bukti atau barang bukti paling bawah gitu kan, atau petunjuk. Nah, mereka kan ini petunjuk. Dari barang petunjuk itu jadi barang bukti. Barang bukti itu kemudian menjadi alat bukti. Dari situ itu dinamakan suatu dalil dan kesimpulan. Nah, jadi kami membangun itu bukan dalam artian ini dia omongan gitu kan, dan kemudian direkam dan kemudian setelah itu menjadi alat bukti. Hukum itu pasti. Nah, yaitu dari ketidakpastian menjadi suatu hal yang pasti. Beda dengan suatu ilmu pengetahuan alam. Dari kepastian menjadi ketidakpasti. Oleh sebab itu makanya dari awal kami mengatakan yang namanya bukti elektronik itu dia harus kredibel. Dia harus otentik. Kalau misal tidak, dia tidak boleh diboyongkan. Itu kira-kira. Oke, teman-teman ya. Bang, ada kabarnya juga kalau misalnya pada saat masa-masa Mbak M sama Paula bersama itu, sosok N ini sering datang ke rumah
berada di dalam kamar utamanya Baim Siapa? dan sampai pulang juga sampai subuh pulang subuh itu kabar burung. Kabar burung. Kata siapa? Itu dalam persidangan. Masa ya ada kabar-kabar burung? Nah itu tidak benar. Kalau itu tolong dikonfirmasi kepada orang yang bertanya. Kalau Mbak dapat kabar burung itu dari burung itu,